Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perbandingan moneter tahun 98, 2008, dan resesi tahun 2020, dan juga kebijakan moneter dan mencegahnya. Kelompok kami yang pertama yaitu Latifah, NIM 002, selanjutnya Vicky Farida Putri, NIM 055, selanjutnya Dewi Nurfadila, NIM 062, selanjutnya saya Muhammad Nur Akhyat, NIM 093, dan terakhir Priscilla Krisdayanti, NIM 094. Yang pertama, perbedaan krisis tahun 1998, 2008, dan 2020 dilihat dari segi latar belakang. Pada tahun 1998, latar belakangnya adalah krisis keuangan yang terjadi di Asia yang mengakibatkan tidak stabilnya sistem keuangan dan juga terjadinya rush money yang mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan pasar dan dunia usaha. Hal ini yang menyebabkan terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Selanjutnya tahun 2008. Latar belakang yang mempengaruhi adalah krisis keuangan dunia yang awal mulanya berasal dari negeri pemansam yaitu Amerika yang mengalami kredit macet perumahan dan meningkatnya harga minyak dunia. Hal tersebut mengakibatkan ketidakstabilan keuangan di seluruh dunia dan tentunya berimbas juga pada negara Indonesia yang saat itu sedang dalam masa pemulihan perekonomian pasca tsunami Aceh tahun 2004. Selanjutnya tahun 2020. Latar belakang yang memicu terjadinya krisis moneter pada tahun 2020 yaitu virus corona atau yang sering kita kenal dengan sebutan COVID-19 yang persebarannya mulai dari ketahuan di Cina dan virus tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya pandemi yang kita kenal dengan pandemi COVID-19. Karena pandemi itulah yang membuat pemerintah membuat sebuah kebijakan antara lain PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang mana menyebabkan hampir semua masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas kesehariannya seperti bekerja, sekolah, dan banyak lainnya secara normal dan hanya melakukan kegiatannya di rumah atau yang biasa kita sebut dengan WFH atau work from home. Selanjutnya perbedaan krisis tahun 1998, 2008, dan 2020 dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan. Tahun 1998. Pada tahun ini, dampaknya sangatlah banyak. Dari bangkrutnya berbagai perusahaan bisnis, khususnya pada sektor perbankan dan manufaktur, hingga PHK massal secara besar-besaran. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh banyaknya utang negara yang sudah jatuh tempo pada tahun tersebut, sehingga mengakibatkan permintaan dolar dalam jumlah besar yang digunakan untuk membayar utang dan berakibat pada anjloknya nilai kurs rupiah terhadap dolar hingga menyentuh lebih kurang Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Indonesia pun tercatat menjadi negara terparah dalam krisis ekonomi se-Asia Tenggara. Selanjutnya pada tahun 2008. Dampak yang terjadi sebenarnya tidak jauh beda dengan dampak yang terjadi pada tahun 1998. Namun, pada tahun 2008 bisa dibilang dampaknya yang dialami jauh lebih parah. Mengapa demikian? Karena krisis tersebut juga berimbas pada sektor impor Indonesia yang menurun dan juga pemutusan hubungan kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, angka pengangguran di Indonesia sangat meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2020, dampak yang diakibatkan pada sektor ekonomi sebenarnya kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari penurunan kurs rupiah, PHK besar-besaran, utang Indonesia yang bertambah, dan lain sebagainya. Namun, pada tahun 2020, terdapat dua sektor lagi yang terdampak selain ekonomi, yaitu kesehatan dan pendidikan. Pada sektor kesehatan, dikarenakan krisis di tahun 2020 ini disebabkan oleh munculnya suatu virus, maka hal tersebut berhubungan langsung dengan sektor kesehatan,
Mulai dari peningkatan angka terpapar virus corona yang terus meningkat drastis dari hari ke hari, dan juga angka kematian yang sangat tidak disangka-sangka, membuat pemerintah mengambil langkah besar yaitu menerapkan kebijakan PSBB. Dan sektor kedua yaitu sektor pendidikan, di mana kegiatan belajar mengajar biasanya dilakukan di sekolah dan di kampus, sekarang menjadi pembelajaran secara daring, yang mana sistem pembelajaran ini menggunakan sistem jarak jauh yang memanfaatkan kuota internet, yang mana pengeluaran untuk pembelian kuota internet menjadi sangat meningkat. Saya Priskla Kristianti akan menjelaskan mengenai fakta empiris krisis pada tahun 1998, 2008, dan 2020. Untuk krisis pada tahun 1998 diawali dengan jatuhnya nilai tukar mata uang Thailand terhadap dolar US Amerika yang menyebabkan nilai mata uang di Asia Timur termasuk Jepang mengalami penurunan. Hal tersebut menyebabkan utang swasta mengalami peningkatan secara drastis, dan karena kebijakan pemerintah Indonesia masih dianggap tidak jelas, maka timbullah suatu krisis kepercayaan masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan mahasiswa. Selain terjadi krisis tersebut, dampak lain yang dialami adalah menurunnya minat investor asing untuk melakukan investasi dan memberikan bantuan secara finansial. Dan untuk krisis yang terjadi pada tahun 2008, faktor utama dari krisis ini adalah melonjaknya kredit perumahan Amerika Serikat yang diakibatkan oleh menurunnya kewaspadaan terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat. Krisis ini dimulai saat hampir seluruh produk keuangan yang berasal dari Amerika Serikat dijual ke negara-negara di seluruh belahan dunia yang percaya bahwa perekonomian negara Amerika Serikat jauh lebih baik dan lebih kuat dibandingkan negara lain. Namun kemudian terjadi kemacetan dalam kredit perumahan sehingga kredit pun meloncat. Krisis tersebut akhirnya menyebar dan berdampak pada pasar modal dan perbankan, dan hal tersebut menyebabkan pemberhentian perdagangan sementara karena turunnya nilai saham sebesar 10,38% sejak dibuka, dan juga hampir tidak ada negara yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Amerika Serikat, sehingga hal yang terjadi adalah krisis global yang bersumber dari krisis Amerika Serikat. Nah, untuk krisis pada tahun 2020 disebabkan oleh merebaknya wabah COVID-19 yang menjadi faktor utama penurunan tingkat pendapatan yang dialami setiap negara. Nah, kemampuan dan ketidaksiapan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus tersebut menjadikan krisis ini berkepanjangan, bahkan tidak hanya ekonomi global saja yang terdampak, melainkan pasar saham dari dunia juga. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Danur Fadila dengan NIM 062 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tingkat keparahan krisis moneter pada tahun 1998, 2008, dan 2020 pada saat ini. Yang pertama adalah pada tahun 1998. Tahun tersebut merupakan tahun terparah terjadinya krisis moneter di Indonesia hingga saat ini, yang dulunya sudah dimulai pada tahun sebelumnya, yaitu 1997, di mana pada tahun tersebut uang ditarafkan, diambangkan dari Rp4.850 per dolar Amerika Serikat, terdepresiasi hingga lebih dari 80% menjadi Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Hal itu terjadi pada awalan tahun 1998, tepatnya pada tanggal 22 Januari.
Dan banyak krisis lainnya yang lebih memperparah krisis moneter ini, yaitu krisis sosial, politik, dan kepercayaan, hingga terjadi kerusuhan dan lengsernya Presiden Soeharto setelah 32 tahun menjabat menjadi presiden. Dan peristiwa tersebut kemudian memunculkan Orde Baru. Kemudian pada tahun 2008, tingkat keparahannya pada tahun 2008 ini masih ringan jika dibanding tahun 1998 dan 2020 pada saat ini. Awal mula munculnya krisis moneter pada 2008 ini karena terpengaruh krisis global yang asalnya dari Amerika Serikat, dan negara kita juga sedang melakukan pemulihan pasca bencana tsunami 2004. Hal ini menyebabkan PDB Indonesia mengalami penurunan pada triwulan keempat sebesar minus 3,6% dibanding triwulan ketiga. Namun, meskipun mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh sebesar 4,6%. Kemudian pada tahun 2020 ini, pada tahun ini tingkat keparahan masih tidak seberapa atau separah dengan tahun 1998, namun lebih parah daripada tahun 2008. Dikarenakan pandemi yang muncul secara tiba-tiba dan tidak ada antisipasi sebelumnya, negara kita pada triwulan ketiga secara resmi mengalami resesi. Karena pada kuartal kedua juga mengalami kontraksi, dan kuartal ketiga juga mengalami kontraksi, sehingga Indonesia mengalami resesi. Resesi ini sendiri merupakan suatu keadaan di mana PDB atau pertumbuhan ekonomi real suatu negara selama 2 kuartal atau lebih dalam setahun bernilai negatif. Seperti itu. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Fania Arin Latifah dengan NIM 002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai kebijakan moneter tahun 1998, 2008, dan 2020. Tahun 1998. Pada tahun ini, krisis perekonomian yang terjadi sangat parah karena harga barang pokok melonjak tinggi sehingga timbul gejolak di masyarakat. Tidak hanya itu, banyak perusahaan yang memberhentikan pegawai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena dampak dari banyaknya utang negara. Sehingga tingginya permintaan jumlah dolar yang digunakan untuk pelunasan hutang negara yang berimbas pada anjloknya nilai rupiah. Saat Indonesia dalam keadaan terpuruk, jabatan Presiden Soeharto telah digantikan oleh Bapak Habibie, di mana saat melihat krisis moneter yang terjadi, beliau secara cepat membenahi satu persatu mengenai persoalan di Indonesia. Saat rupiah terdepresiasi hingga berada pada kurang lebih 17.000 US dollar, beliau melakukan likuiditasi pada beberapa bank yang bermasalah dan membentuk BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang dibentuk atas kebijakan restrukturisasi dan rekapitulasi. Sehingga hasil akhirnya, dari tingkat depresiasi yang tinggi, di mana saat itu rupiah mencapai 17.000 US dollar, kini menjadi 11.200 US dollar dan menguat sebesar 34,1% menjadi 7.358 US dollar. Oleh karena itu, agar krisis ekonomi saat ini tidak terulang kembali, maka pemerintah dan juga Bank Indonesia akan berusaha untuk lebih menjaga stabilitas sistem keuangan agar nilai rupiah tetap stabil dan normal. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Vicky Farida Putri dengan NIM 055 akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya sebelumnya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter tahun 2008. Sebelum ada krisis perekonomian di tahun 2008, sudah banyak permasalahan yang muncul sebelumnya, yaitu ada banyak sekali bencana alam seperti tsunami di Aceh, gempa di Padang, gempa di Yogyakarta, dan lainnya. Dan adanya flu burung serta melonjaknya harga minyak pada 2005 yang akhirnya harga BBM dinaikkan hingga 140%. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Pada tahun 2008, harga minyak kembali melonjak hingga per barelnya dapat dibanderol dengan harga $150. Namun, walaupun keadaan Indonesia sudah sulit dari sebelum krisis ekonomi 2008, hal tersebut tidak menyebabkan Indonesia masuk dalam jurang resesi. Karena pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6%, dan pada tahun 2009 turun menjadi 4,6% karena adanya krisis global. Lalu pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali naik menjadi 6,2%. Oleh karena itu, Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi. Karena salah satu ciri suatu negara yang mengalami resesi adalah jika mengalami pertumbuhan ekonomi yang terus menurun 2 kuartal berturut-turut. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang melakukan penanganan dengan tepat sehingga membuat Indonesia bebas dari resesi. Penanganan dari pemerintah Indonesia pada saat itu yang dipaparkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat pada tahun 2008, adalah dengan fokus melanjutkan dan mengembangkan ekonomi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan juga investasi. Di mana pada saat itu, sektor-sektor itulah yang paling berkembang di Indonesia daripada sektor ekspornya. Lalu kebijakan moneter dari Bank Indonesia saat itu adalah dengan menetapkan sasaran inflasi. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkecil BI rate-nya menjadi 9,25%. Harapannya agar gairah perekonomian domestik tetap terjaga. Selain itu, tingkat suku bunga juga diperkecil untuk mengembalikan kepercayaan para pengusaha agar pengangguran dapat dikurangi. Dan yang paling penting adalah penurunan BI rate tersebut membuat risiko di sektor keuangan berkurang. Selain kebijakan tersebut, ada satu lagi yang penting, yaitu investasi pasar falas agar nilai tukar rupiah volatilitasnya menurun. BI rate di sini artinya adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia lewat rapat Dewan Gubernur tiap bulannya. Setelah ditetapkan, nilai BI rate diumumkan ke publik sebagai referensi suku bunga acuan kredit. Oleh sebab itu, BI rate ini sangat mempengaruhi suku bunga dari bank atau perusahaan pembiayaan untuk transaksi kredit. BI rate ini juga mencerminkan sikap kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Selanjutnya ada volatilitas yang artinya adalah besaran dari perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi pasar dalam periode tertentu. Selanjutnya kebijakan moneter pada tahun 2020. Resesi yang terjadi tahun 2020 mengakibatkan kelesuan ekonomi yang berdampak pada semua sektor. Diawali dengan munculnya COVID-19 yang mulai menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Pandemi ini mulai berdampak pada sektor kesehatan yang kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB. Dengan adanya PSBB, kegiatan berkumpul dengan banyak orang mulai dilarang, sehingga pada sektor perdagangan mulai merasakan dampak dari kebijakan ini. Pendapatan pun mulai dirasa menurun setiap bulannya. Tidak hanya sampai di situ, sektor industri juga mulai memberlakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga jumlah angka pengangguran akan meningkat. Maka usaha yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan memberikan bantuan pada UMKM dengan mengeluarkan kebijakan kredit bunga rendah, yaitu akan diberikan bukanlah dalam bentuk pinjaman, melainkan grant. Dan pemerintah juga bisa mengatasinya dengan cara PDB di Indonesia ditekankan penurunannya.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.